Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sebian suppositoria. Suppositoria adalah salah satu bahan atau jenis obat di mana sebian tersebut adalah sediaan padat yang biasanya digunakan untuk pemakaian luar. Dari pengertiannya sendiri, suppositoria menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4 adalah sebian padat dalam berbagai bobot berbentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra. Kalau rektal udah jelas, seperti yang kita ketahui, rektal artinya melalui belakang, dengan vagina melalui alat manual perempuan, serta untuk uretra itu adalah saluran buang air kecil. Umumnya meleleh, melunak atau melarut dalam suhu tubuh. Jadi tujuannya situ adalah supaya sewaktu obat tersebut dimasukkan ke dalam tempat tujuannya akan meleleh sesuai dengan kondisi suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Kalau lokal artinya setempat, kalau sistemik bisa mengobati ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah macam-macam suppositoria. Suppositoria dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rektal suppositoria, sering disebut suppositoria saja atau suppositoria biasa. Bentuknya seperti peluru, digunakan lewat rektal atau anus. Beratnya kurang lebih 2 gram menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4. Bentuknya seperti torpedo, yaitu mempunyai keuntungan bila bagian besar masuk melalui jaringan otot pembentuk dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Jadi bentuknya seperti peluru, di mana tujuannya untuk mempermudah sewaktu penggunaan alat obat tersebut. Contohnya seperti yang kalau kita lihat PKL dulu, seperti Loris, seperti Provenit, Tonalges, ataupun obat wasir pada umumnya. Yang kedua adalah vaginal suppositoria atau sering disebut dengan ovula. Bentuknya bolak lonjang seperti kerucut, digunakan lewat vagina. Beratnya lebih besar dari sediaan suppositoria, kurang lebih 5 gram. Untuk suppositoria vaginal tersebut dibuat secara kempa atau sisipan, atau sering disebut dengan suppositoria kempa, yang dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Di sini hati-hati pada sediaan ovula dan suppositoria, bentuknya hampir beda-beda tipis. Jadi jangan sampai sewaktu kita di pelayanan ataupun di apotek, jangan sampai salah pemberian, karena di sini tujuannya berbeda, tentang cara penggunaannya juga berbeda. Kalau untuk suppositoria biasa itu melalui anus, sedangkan untuk yang ovula itu digunakan untuk penggunaan bagian alat vagina. Biasanya untuk yang suppositoria itu biasanya untuk digunakan untuk orang-orang penyakit ambien, penyakit lainnya, bisa juga untuk penyakit panas apabila nanti itu pasien tersebut tidak bisa mengkonsumsi obat secara oral. Jadi digunakan penggunaan obat melalui sediaan suppositoria. Sedangkan untuk sediaan ovula ini biasanya digunakan untuk pasien penderita penyakit keputihan, penyakit jamur, itu bisa digunakan untuk sediaan penggunaan ovula. Yang ketiga adalah uretral suppositoria atau basila.
digunakan lewat uretra. Bentuknya batang panjang di antara 7 cm sampai 14 cm. Sediaan uretra ini sendiri itu sudah jarang sekali ditemukan di pasaran karena banyak orang yang sudah ilfil duluan karena takut sewaktu cara penggunaannya, karena obat ini sendiri dimasukkan ke dalam saluran kemih si penderita. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3, yaitu adalah keuntungan suppositoria. Suppositoria di samping penggunaannya berbeda dengan obat-obat oral, tapi ada mempunyai beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Contoh karena obat ini tidak melalui oral, otomatis obat tersebut tidak melalui mulut, tidak masuk ke dalam lambung, tapi langsung masuk ke dalam pencernaan, yaitu diserap oleh pembuluh darah langsung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang ketiga, obat dapat langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat oral. Jadi dibandingkan obat-obat diminum, obat sediaan suppositoria ini kerjanya lebih cepat dibandingkan sediaan oral, baik itu sediaan sirup, sediaan tablet, ataupun sediaan lainnya yang dikonsumsi melalui mulut. Obat tersebut lebih lambat dibandingkan sediaan suppositoria. Yang keempat adalah baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Jadi orang yang pingsan itu bisa mengkonsumsi obat tersebut tanpa diminum secara oral. Jadi nggak mungkin kan kalau misalkan ada pasien anak-anak kejang tiba-tiba mau dikasih minum obat oral sedangkan anaknya kejang, jadi nggak bisa minum obat secara oral. Jadi diarahkan untuk penggunaan obatnya melalui sediaan suppositoria. Itu adalah keuntungannya. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri ini biasanya untuk sediaan suppositoria ini kerugiannya itu harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan sediaan oral pada umumnya. Yang kedua, sediaan ini tidak bisa disimpan pada suhu kamar karena sediaan ini mudah meleleh. Jadi oksigen tersebut harus disimpan pada suhu dingin. Jadi penyimpanannya dalam lemari pendingin. Yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan obat bentuk suppositoria. Yang pertama, suppositoria dapat digunakan untuk pengobatan lokal, baik dalam rektal maupun vaginal atau uretra, seperti penyakit hemoroid atau wasir atau sering disebut dengan ambeien. Yang kedua, obat secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik. Jadi distribusi sistemik ini adalah penyebaran obat secara menyeluruh ke seluruh tubuh karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektal. Rektal seperti kita ketahui adalah daerah anus tersebut. Yang ketiga adalah apabila penggunaan obat per oral tidak memungkinkan, seperti pasien mudah muntah atau tidak sadar. Itu tujuannya yang ketiga. Yang keempat adalah aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Jadi tidak melalui lambung lagi, tetapi obat tersebut langsung diserap ke dalam sirkulasi darah. Dan yang terakhir adalah agar terhindar dari pengrusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia dalam hepar atau hati. Selanjutnya untuk poin atau kelima, bahan dasar suppositoria. Bahan dasar suppositoria ini pada umumnya digunakan adalah oleum kakao atau lemak coklat.
gelatin, trigliserida, minyak nabati, campuran PEG berbagai bobot, molekul, dan ester lemak atau PEG. Bahan dasar lain pun dapat digunakan seperti surfaktan, non-ionik, misalnya ester asam, lemak poliestilen, sorbitan, dan sebagainya. Itu adalah bahan dasar sediaan suppositoria. Sedangkan untuk bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat 5 poin. Yang pertama, padat pada suhu kamar. Jadi disimpan di suhu kamar, obat tersebut tetap padat sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tetapi akan melunak pada suhu rektal atau suhu tubuh sewaktu kita penggunaan obat tersebut. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi dan dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang ketiga, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Yang keempat, kadar airnya cukup. Yang kelima, untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan yodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Baiklah, untuk selanjutnya adalah penggolongan bahan dasar suppositoria. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahan dasar berlemak atau terbuat dari oleum kakao atau juga lemak coklat. Yang kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air atau gliserin, gelatin, polyethylene glycol atau PEG. Yang ketiga, bahan dasar lain atau pembentuk emulsi, air dalam minyak, misalnya campuran twin dan gliserin. Jadi di sini sekedar informasi aja, dimana tidak menutup kemungkinan kalian ini belum mengetahui apa sih bahan dasar. Bahan dasar itu adalah bahan baku untuk pembuatan sediaan obat. Contoh untuk bahan baku sediaan obat puyer, bahan bakunya biasanya adalah SL, di mana nanti ada tambahan sediaan zat aktif lainnya. Contoh lagi untuk sediaan salep, bahan bakunya adalah paselin. Terus juga untuk bedak biasanya bahan bakunya adalah talkum. Nah, itu adalah bahan dasar sediaan ataupun bahan dasar bahan bakunya untuk sediaan obat. Selanjutnya ke metode pembuatan suppositoria. Untuk di sekolah kita terutama untuk pembuatan suppositoria itu belum bisa kita lakukan, karena untuk pembuatan suppositoria ini yang pertama memerlukan peralatan khusus, yaitu minimal ada cetakan sediaan suppositorianya. Yang kedua, minimal kita juga punya pendingin, di mana pendingin tersebut untuk membantu percetakan sediaan obat sediaan suppositoria. Oke, yang pertama untuk metode pembuatannya itu adalah dengan tangan. Hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan. Jadi selain bahan dasar oleum kakao tidak bisa menggunakan dengan tangan. Itu pun untuk pembuatan dengan metode dengan tangan itu hanya dalam skala kecil, tidak bisa dalam skala yang besar, karena obat ini tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi metode ini tidak bisa atau tidak cocok untuk digunakan dalam suhu ataupun dalam iklim panas. Yang kedua, dengan mencetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin atau gelatin. Tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan, akan terlepas dari cetakan. Jadi untuk sediaan suppositoria yang menggunakan dengan mencetak hasil leburan itu kurang lebihnya seperti kita membuat sediaan kue mentega. Jadi kue menteganya ini kita seperti kue mentega, jadi ada cetakannya, dimana kita bikin adonannya dulu. Setelah itu kita cetak dalam cetakan, baru kita dinginkan di suhu dingin. Yang ketiga, metode dengan kompresi. Metode ini
Proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitasnya bisa mencapai 3.500 sampai 6.000 suppositoria. Dan biasanya untuk dengan metode kompresi ini yang selalu digunakan pada pabrik untuk membuat sediaan suppositoria dalam jumlah yang banyak. Adapun untuk pembuatan sediaan suppositoria secara umum, yang pertama adalah usahakan bahan dasar ya suppositoria yang digunakan itu meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan yang ada dalam rektal. Yang kedua, obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dipanaskan. Jadi di sini ada bahan-bahan obat itu tidak bisa dibuat secara langsung. Tadi saya contohkan untuk yang oleum kakao. Oleum kakao itu bisa dibuat menggunakan tangan. Jadi kita tidak perlu menggunakan pemanasan. Jadi cukup kita cetak dengan tangan aja. Yang ketiga, bila bahan obatnya sukar larut dalam bahan dasar, maka harus diserbuk lebih dahulu. Oke, ada juga sediaan untuk bahan dasar bukan bahan dasar sih, sediaan pembuatan suppositoria ini ada sediaannya yang tidak bisa larut dalam pelarut ataupun tidak larut dalam obat yang lain. Jadi di situ sediaan obat tersebut kita serbukkan terlebih dahulu, baru kita campurkan ke dalam sediaan yang lainnya. Yang keempat, setelah campuran obat dalam bahan dasar meleleh atau mencair, dituangkan ke dalam cetakan suppositoria kemudian didinginkan untuk melakukan cetakan. Cetakan tersebut terbuat dari besi yang dilapisi nikel atau dari logam lain. Ada juga yang dibuat dari plastik. Cetakan ini dibuat untuk supaya mudah dibuka sewaktu penuangannya. Yang terakhir untuk mencegah basila dapat digunakan tube atau gulungan kertas, dan untuk mengatasi masalah hilang maka karena melekat pada cetakan maka pembuatan suppositoria harus dibuat terlebih atau dilebihkan kurang lebih 10% dari sediaan yang mau kita lakukan pembuatan. Oke ya, di sini tadi kita bahas adalah sediaan suppositoria, uretra, dan ovula. Di apotik jangan sampai salah juga, ada juga sediaan itu yang rektal. Rektal itu bentuknya seperti yang mikrolak, seperti juga stay solid, sediaan dumin. Nah, itu sediaan rektal. Jadi dia ada seperti plastik di atasnya. Jadi jangan sampai disamakan sediaan suppositoria dan sediaan rektal, walaupun cara penggunaannya sama, tempat arah yang mau digunakan. Selanjutnya untuk pengemasan suppositoria. Suppositoria ada 3 tahap untuk melakukan pengemasan. Yang pertama adalah dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh. Yang kedua, biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus supaya tidak ada pelengketan. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk ataupun di tempat yang dingin. Dan yang terakhir, setelah obat tersebut dikemas, baru dilakukan uji ataupun pemeriksaan mutu sediaan suppositoria. Pencetakan penetapan kadar zat aktifnya sudah sesuai atau belum nih dengan etiket yang ada tertera di farmakope. Kalau sudah sesuai, obat tersebut bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tes terhadap titik leburnya, terutama jika digunakan pada dasarnya oleh oleum kakao. Sesuai nggak dengan suhu segini, kira-kira sediaan suppositoria ini akan mencair apa enggak nih pada suhu tubuh. Nah, jadi lakukan uji tes titik leburnya. Yang ketiga, tes kerapuhan untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Jadi di sini juga diuji juga untuk melakukan tes kerapuhan, apakah obat tersebut tiba-tiba pas mau diangkut hancur obatnya karena dalam masa pengangkutan sediaan tersebut. Yang kelima, tes waktu hancur. Yang kelima adalah tes homogenitas. Jadi itulah tahap-tahap teknik pembuatan sediaan suppositoria. Oke, yang selanjutnya adalah sediaan ovula. Ovula di sini yang saya bahas di sini hanyalah sekilas pengertiannya aja, karena pada dasarnya
Untuk teknik pembuatannya, untuk teknik bahan dasarnya pun sama seperti sediaan suppositoria, di mana untuk ovula ini sendiri adalah sediaan padat, umumnya berbentuk telur, mudah melemah atau melembek dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Sebagai bahan dasar ovula harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Oke, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.